Bab 37, Dasar lemah. Tadi bukannya masih sangat sombong. Hati Xiang San langsung tenggelam, pergelangan tangannya ditangkap oleh Shen Xian. Mata Shen Xian berubah gelap, tangannya meremas kuat, di sampingnya pun terdengar suara teriakan kesakitan Xiang San. Wajah Xiang San seketika berubah pucat, keringat dingin membasahi wajahnya. Wajah Liu Meiwu juga ikut memucat, dia tersentak. Gerakan Shen Xian kenapa bisa selincah ini? Liu Meiwu tidak menyangka Shen Xian bisa menyadari ada yang tidak beres dan lebih dulu bergerak. Shen Xian mendorong Xiang San, kemudian berjalan selangkah demi selangkah ke arah Liu Meiwu. Kamu mau melakukan apa? Shen Xian berkata ringan. Meiwu, aku mengumumkan secara formal, kali ini kamu benar-benar berhasil membuatku marah. Xiang San berusaha menahan kesakitannya dan berdiri. Di matanya muncul kebencian, dia menggertakkan gigi dan berseru kepada Liu Meiwu, "Nyonya jangan takut. Hamba tidak percaya kita berdua tidak bisa menang dari dia sendiri. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kita tidak bisa mundur lagi." Melihat Xiang San penuh dengan semangat juang, Liu Meiwu yang ketakutan pun merasa termotivasi. Benar. Sekarang kondisinya sudah seperti ini. Dia setiap hari memikirkan bagaimana membunuh perempuan di depannya ini, sekarang kesempatan sudah ada di depan matanya. Liu Meiwu tidak lagi melangkah mundur, dia dan Xiang San masing-masing menjepit Shen Xian dari depan dan belakang, mendekat selangkah demi selangkah. Pergelangan tangan Xiang San sakit setengah mati, dia sangat membenci Shen Xian. Dia tidak bisa menunggu lagi dan langsung menerjang ke arah Shen Xian, mencoba mengikat tubuh Shen Xian. Shen Xian tersandung 2 kali karena Xiang San, dia berhenti tepat di tepi kolam, tubuhnya bergoyang tidak stabil, kelihatannya sudah mau terjatuh ke kolam, tangannya merangkul lengan Xiang San dan bertumpu pada tubuh Xiang San, sebuah putaran yang indah, posisi Shen Xian dan Xiang San pun berganti. Xiang San berteriak ketakutan. Ekspresi Shen Xian tidak berubah sedikit pun. Dia mengangkat satu tangan dan mengarahkannya ke dahi Xiang San. Sebuah suara erangan terdengar. Xiang San berusaha mengedipkan matanya. Pupilnya melebar. Dia menatapi tangan Shen Xian dengan pandangan tidak fokus. Tubuhnya terjatuh sedikit demi sedikit. Shen Xian melihatnya, kemudian meninggalkannya begitu saja. Semuanya terjadi dengan sangat mengerikan dan cepat. Ketika Liu Meiwu menyadari apa yang terjadi, Xiang San sudah mati pingsan di tanah, kepalanya berdarah. Seluruh tubuh Liu Meiwu membeku, dia bahkan tidak berani bernafas. Tetesan darah dari kening Xiang San menetes ke dalam kolam, seketika ada gerakan dari dalam kolam. Shen Xian melihat benda yang bergerak di dalam kolam, alisnya pun terangkat, dia berkata dengan nada suara agak tinggi, pantas saja dia berteriak sekeras itu, ternyata takut masuk ke kolam dan jadi makanan lintah. Lintah-lintah ini mana pernah merasakan darah yang begitu segar, biasanya juga tidak diberi makan sampai jadi buas karena kelaparan, sekarang mereka semua keluar dari tempat persembunyiannya dan berkerumun di tempat darah Xiang San menetes. Bahkan ada lintah yang mencoba mengikuti bau darah dan memanjat keluar dari kolam. Shen Xian dengan santai berjalan ke arah Liu Meiwu dan berkata, "2 orang tidak takut tidak bisa menghadapiku, sekarang tidak apa-apa, hanya tinggal kamu seorang diri." Tubuh Liu Meiwu gemetar, bibirnya bergetar, dia mundur selangkah demi selangkah, "Kamu jangan kemari." Lengan pakaian Shen Xian yang lebar dan panjang menutupi tangannya, saat ini tangannya memegang sesuatu berwarna hitam. Dia menggunakan ini memukul pecah kepala Xiang San. Liu Meiwu sudah melihat dengan jelas, itu adalah batu tinta berwarna hitam. Liu Meiwu baru sadar, ketika Shen Xian menghadapi Xiang San, dia hanya menggunakan satu tangan, karena tangan satunya lagi sedang memegang batu tinta itu, sampai akhirnya memberikan Xiang San serangan terakhir. Liu Meiwu merasa seluruh tubuhnya terasa dingin. Shen Xian dari awal sudah ada persiapan. Sejak dia mendengar nama Yuyan dari mulut Xiang San, dia masuk ke kamar bukan untuk mencuci tangan, namun untuk mengambil batu tinta di atas meja dan kemudian keluar. Dia tidak ada maksud untuk berdamai,
juga tidak berencana menyelesaikan dendam antara mereka dengan damai. Kamu ingin melakukan apa? Jenderal tidak akan mengampunimu. Liu Meiwu ketakutan setengah mati. Shen Xian tertawa. Tawanya jelas dan tenang. Dasar lemah, tadi bukannya masih sangat sombong? Ketika kamu berpikir ingin melakukan hal ini, kamu tidak pernah berpikir aku tidak akan mengampunimu? Hukuman kecilku mungkin tidak sama dengan punyamu. Hukumanku akan membuatmu mengingatnya seumur hidup. Kamu jangan kemari. Liu Meiwu terlihat agak gila. Tolong. Seluruh perhatiannya tertuju pada Shen Xian, sama sekali tidak memperhatikan bahaya yang ada di belakangnya. Di belakangnya sudah tidak ada tempat untuk mundur. Kalau dia mundur lagi maka dia akan terjatuh ke kolam. Shen Xian menyipitkan matanya. Aku tanya lagi, Yuyan ada di mana? Di ruang obat. Shen Xian masih belum sempat melakukan apa-apa. Liu Meiwu sendiri ceroboh karena ketakutannya. Kakinya tidak stabil. Saat dia menyadari kakinya tidak menapak di tanah, sudah telat. Seluruh tubuhnya sudah kehilangan keseimbangan. Tangannya melambai-lambai di udara berusaha menangkap sesuatu. Kemudian dia pun terjatuh ke dalam kolam. Air di kolam tidak dalam, tapi dasar kolam adalah lumpur. Liu Meiwu terjebak di dalam lumpur, tidak bisa melepaskan diri. Dia berusaha keras berteriak dan memberontak, tapi tetap tidak bisa memanjat keluar dari kolam. Shen Xian berdiri diam di tepi kolam menatapi dia. Ketenangan kolam dirusak, para lintah yang berkerumun di tempat tetesan darah Xiang San pun perlahan-lahan menyebar, dengan lincah berenang mendekati Liu Meiwu. Awalnya aku pikir kamu bisa bertahan lebih lama, tidak disangka kamu begitu tidak berguna, benar-benar menyia-nyiakan tenagaku. Shen Xian mendecak lidah. Di bawah teriakan tajam Liu Meiwu, dia berbalik badan dengan tenang dan berjalan pergi. Shen Xian, dasar sialan, perempuan kejam, kamu tidak boleh meninggalkan aku di sini. Shen Xian bahkan tidak berpaling, maaf, aku masih tidak sebaik Mary Sue yang akan menolong orang yang ingin mencelakainya. Kamu sendiri yang mencari masalah, kamu sendiri yang tangani. Teriakan tajam Liu Meiwu di belakang benar-benar sangat menyakiti telinga. Saat melewati taman belakang, Shen Xian sekalian membuang batu tinta yang sudah terkena darah ke dalam danau di taman. Saat ini, bunga aprikot sudah mekar, ada beberapa cabang yang masih berbentuk kuncup. Angin sejuk berhembus, seluruh taman penuh dengan wangi segar yang nyaman. Dengan pemandangan seperti ini, Shen Xian berjalan di jalan yang sepi, semuanya terasa sangat nyaman. Siapapun tidak akan bisa membayangkan apa yang baru saja dia alami dari wajahnya yang terlihat sangat tenang. Berjalan tidak lama, dia pun bertemu dengan Bibi Zhao. Bibi Zhao sedang mencarinya ke sana kemari. Melihat dia, Bibi Zhao pun menghela nafas lega dan berkata, Tuan Putra kemana saja? Saat hamba membawa makan siang ke tempat Tuan Putri sudah tidak ada. Shen Xian berkata, tidak ada kerjaan, jadi keluar jalan-jalan. Kalau begitu cepat pergi makan siang, tidak apa-apa, mari ikut aku ke ruang obat dulu. Biasanya ada orang yang khusus menjaga ruang obat, tapi dengar-dengar hari ini orang itu izin keluar dari kediaman. Sekarang sangat hening dan sepi. Ketika Shen Xian masuk ke dalam daerah ruang obat, dia melihat pintu ruang obat dikunci. Saat ini terdengar suara pukulan pintu dari dalam. Seiring dengan pukulan keras itu, pintu itu pun bergoyang hampir terjatuh. Akhirnya engsel pintu putus dan pintu pun rubuh. Serbuk-serbuk kayu beterbangan. Shen Xian melihat ruangan obat sangat berantakan. Lemari obat terjatuh, berbagai macam obat berserakan di lantai. Yuyan melarikan diri di bawah keadaan menyedihkan seperti ini, wajah dan tubuhnya penuh dengan debu. Dia dikurung begitu lama di dalam, dia menggunakan segala macam cara untuk melarikan diri. Sesusah apapun dia tidak pernah menyerah. Tapi ketika dia mendongak melihat Shen Xian, sudut bibirnya menurun, seketika kesedihan menyerang hatinya, dia langsung berlari memeluk Shen Xian dan menangis keras, Tuan Putri, mereka menindas hamba. Shen Xian memeluknya dan menenangkannya dengan lembut, jangan menangis, aku sudah membalas mereka, lain kali lihat siapa yang masih berani menindasmu. Bab 38,
Pemikiran Kaisar. Bibi Zhao sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia mengedipkan mata dan membuka tutup mulutnya selama beberapa saat. Mereka bertiga pun kembali ke Chi Chun Pavilion. Ketika mereka melewati halaman depan dari ruang obat, Shen Xian melihat pengurus rumah pas sedang lewat. Kakinya berhenti dan memanggil pengurus rumah. Beberapa hari yang lalu aku dengar-dengar di kolam halaman belakang ada lintah. Pengurus rumah bawa beberapa orang pergi bersih-bersih. Bagaimana kalau nanti mereka keluar dari kolam dan menyebar ke sekitar dan menyakiti orang? Pengurus rumah membungkuk dan menjawab, hamba hari ini pas mau menyuruh orang pergi membersihkan kolam. Sudah menyuruh orang ke sana, seharusnya sudah mau sampai. Shen Xian berjalan lurus melewati sisi pengurus rumah dan berkata, baguslah kalau begitu. Hal seperti ini harus dilakukan secepat mungkin, kerja lincah sedikit, kalau tidak lintah di dalam kolam akan semakin menjadi-jadi. Setelah kembali ke Chi Chun Pavilion, Shen Xian mendengar Yuyan berkata, dia baru saja pulang, ada seorang pelayan menggunakan nama Bibi Zhao menyuruhnya ke ruang obat untuk mengambilkan obat herbal untuk Shen Xian. Sebelumnya hal seperti ini selalu dilakukan oleh Bibi Zhao. Yuyan berpikir mungkin Bibi Zhao terlalu sibuk, dia pun mengikuti pelayan itu ke ruang obat. Tapi dia baru saja masuk, pelayan itu langsung menguncinya di dalam. Untungnya hanya dikurung sejenak, tidak terjadi apa-apa. Shen Xian bertanya, kamu masih ingat rupa pelayan itu? Kalau dia berdiri di depan hamba, hamba pasti ingat. Di paruh akhir hari ini, kediaman jenderal ini sudah pasti tidak tenang. Shen Xian tetap melakukan kegiatannya seperti biasa seakan tidak terjadi apa-apa, dia sangat tenang. Tapi di halaman belakang terjadi sesuatu yang sangat besar. Ketika pengurus rumah membawa orang-orang pergi membersihkan kolam halaman belakang, dia menemukan Liu Meiwu sedang memberontak di dalam kolam. Setelah menariknya keluar, di seluruh tubuhnya penuh dengan lintah yang sedang mengisap darahnya, sangat mengerikan. Saat itu dia masih setengah sadar, begitu diselamatkan dan mentalnya relaks, dia langsung pingsan. Setelah mengetahui kabar ini, Bibi Zhao merasa ada yang aneh. Dia melihat ke arah Shen Xian dan berkata, Tuan Putri kemana pas siang tadi? Shen Xian mengedipkan matanya dengan polos, aku bukannya menikmati pemandangan bunga aprikot di kanopi? Bibi Zhao mengelap keringat dinginnya, bunga aprikot sudah layu dari kemarin. Keadaan jadi rumit, kalau nyonya kedua jatuh ke kolam berhubungan dengan Tuan Putri, tidak tahu apa yang akan terjadi saat jenderal pulang. Shen Xian malah seperti tidak terjadi apa-apa, kalaupun langit runtuh dia juga tidak panik. Dia mengambil sebuah batu arang, dan mulai menggambar, kemudian dia menggumam, inspirasi itu memang datang dari kehidupan. Setelah membereskan Liu Meiwu, dia merasa dia semakin lancar dalam menggambar komik. Sekarang yang ada di depannya itu adalah plot pertengkaran di dalam kediaman. Bisa seheboh apa ya, seheboh apa. Semenjak sebelumnya dokter kerajaan datang, setelah dia membukakan resep obat untuknya, pemikiran Shen Xian menjadi sangat terbuka. Anaknya mau dibunuh atau tidak, bagaimanapun orang lain yang menentukan, yang seharusnya dia katakan sudah dia katakan, yang seharusnya dia lakukan juga sudah dia lakukan. Sekarang hanya melihat orang-orang di istana bersedia melepaskannya atau tidak. Shen Xian tidak lagi sengaja menghindari kerugian, dokter kerajaan juga tidak membuka obat yang merugikannya, melainkan obat yang baik untuknya dan anaknya. Dokter istana tidak berani mengabaikan kata-kata yang dikatakan Shen Xian kepadanya saat itu. Begitu kembali ke istana, dia langsung melaporkan semuanya kepada Kaisar. Saat itu sang kaisar sedang duduk di kantornya mengurus urusan negara, tidak jelas apakah dia mendengar atau tidak. Setelah dokter kerajaan selesai melaporkan, dia pun mengibaskan tangan menyuruh dokter kerajaan pergi. Setelah dokter kerajaan pergi, sang kaisar baru meletakkan alat tulis di tangannya dan mendongak, merenung untuk beberapa saat. Setelah pertemuan pagi hari ini selesai, Kaisar pun menyuruh Qin Ruliang tetap di sini sejenak. Aku mendengar kata dokter kerajaan, nyawa anak Tuan Putri Shen Xian tidak seharusnya diakhiri. Sudah sebulan minum obat, bahkan sudah terjadi kecelakaan seperti itu, sampai sekarang anaknya masih saja tidak apa-apa.
Qin Ruliang berlutut dan berkata, mohon Baginda Kaisar memberi hukuman. Memberi hukuman apa? Kaisar bertanya, menghukum kamu memukuli Tuan Putri, atau menghukum kamu membuat keributan sampai seluruh kota tahu? Kaisar berdiri, dia melangkah turun dengan kedua tangannya di belakang. Kemudian berkata lagi, Jenderal menyayangi istri muda membunuh istri sah, rumor ini sudah tersebar luas. Demi seorang istri muda, merusak nama baik kerajaan dan kediaman jenderal kamu merasa pantas? Sebelumnya aku boleh tidak mempedulikan hal ini, tapi segala hal harus ada batasnya. Kalau kamu bersikeras mau membuat keributan sampai semua orang tahu, kulihat istri muda itu tidak bisa dibiarkan lagi. Ekspresi Qin Ruliang berubah, dia segera meminta maaf. Kaisar berhenti sejenak, kemudian nada suaranya lebih santai. Kata-kata yang Sensian titipkan kepada dokter kerajaan benar-benar membuatku kaget. Dia bisa-bisanya masih punya sisi yang begitu penuh dengan kesadaran? Qin Ruliang menjilat bibirnya dan berkata, semenjak dia pulang, dia berubah seluruhnya, sama sekali berbeda dengan dia yang bodoh dulu. Kaisar menyipitkan matanya, bersedia menjadi bawahanku, menurutmu aku seharusnya percaya atau tidak? Qin Ruliang mana berani membantu Kaisar membuat keputusan, dia pun terdiam tidak bersuara. Tapi kondisi seperti ini, kalau kamu adalah orang yang pintar, tidak akan percaya dengan mudah, apalagi Kaisar. Tapi Kaisar juga punya pikiran lain, yang ada di perut Sensian adalah benih Qin Ruliang. Sekarang Qin Ruliang adalah jenderal pertama Dacu, kekuasaan militer di tangannya tidak bisa dianggap remeh. Kalau di masa depan pencapaiannya tinggi dan mengancam kerajaan, malah tidak mudah ditekan. Kalau bisa menggunakan anaknya untuk kepentingan sendiri, juga bisa menjadi sebuah tali kekang untuk Qin Ruliang. Ditambah lagi, identitas Sensian spesial, dia adalah Tuan Putri Kaisar sebelumnya. Meskipun pergantian Kaisar sudah terjadi belasan tahun yang lalu dan dari permukaan keadaan di pemerintahan terlihat damai, tapi di belakang tetap ada beberapa petugas lama yang terus bergerak membentuk ombak. Kalau Sensian bersedia menjadi bawahannya, maka petugas pemerintah dari Kaisar lama pun tidak ada harapan lagi. Kalau begitu, membiarkan anak ini hidup masih ada untung dan ada ruginya. Terlebih lagi keuntungan lebih besar dari kerugian. Akhirnya Kaisar berkata kepada Qin Ruliang, tidak usah terburu-buru, biarkan saja dulu. Lain kali aku cari kesempatan untuk mencari tahu pikirannya, lihat dia sebenarnya masih ingat seberapa dengan masa lalu. Kamu pulanglah, kalau kamu masih begitu menyayangi istri muda seperti ini, sebaiknya masih ada batas. Sensian tetap adalah Tuan Putri negara kita, Qin Ruliang, baik, hamba mengerti. Qin Ruliang sama sekali tidak menyangka, hari ini dia pulang lebih telat dari biasanya, dan kediaman jenderal sudah penuh dengan keributan. Liu Meiwu jatuh ke kolam dan ditempeli lintah, ini baru namanya tidak ada satupun bagian tubuh yang sempurna. Bahkan lintah memasuki kulit dan dagingnya, meninggalkan beberapa lubang berdarah di kulitnya. Para pelayan dan dokter di Furong Pavilion sibuk tidak menentu. Nyawa Liu Meiwu memang tidak berbahaya, tapi luka di tubuhnya harus segera ditangani. Kening Xiangsan dibalut dengan sederhana, bekas darah di wajahnya juga sudah dilap, wajahnya yang kecil tetap pucat, dia langsung berlutut di depan Qin Ruliang, menangis terseduh-seduh berkata, Jenderal. Mohon Jenderal harus mengasihani nyonya. Qin Ruliang melihat ke bawah, matanya yang gelap penuh dengan badai, dia menatap Xiangsan lurus, perbuatan siapa ini? Sensian telat makan siang, setelah makan dia pun merasa ngantuk dan berbaring sejenak di kamar. Yuyan dengan santai mengipasi Sensian. Tidak lama kemudian pengurus rumah datang membawa beberapa pelayan tua yang kuat dan merusak ketenangan Cichun Pavilion. Pengurus rumah berkata, Jenderal mengundang Tuan Putri ke bangunan depan. Bibi Zhao merasa ada yang tidak bagus, namun nada suaranya masih tetap lembut. Apakah Jenderal ada berkata untuk apa? Perihal nyonya kedua, Bibi Zhao tersenyum, sebisa mungkin menghindar. Berkata, Tuan Putri sekarang sedang tidur siang, bagaimana kalau nanti setelah Tuan Putri bangun, saya baru membawa Tuan Putri ke sana?